Nah, self-righteousness ini atau kebenaran diri atau batu-batu ini, mereka juga dibangun dalam diri seseorang oleh firman atau perkataan yang bukan firman Allah. Dari mana datangnya semua perkataan ini? Bisa jadi dari wejangan-wejangan atau dari nasihat-nasihat yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, atau bahkan juga bisa dibangun dari pengalaman-pengalaman yang keliru, yang malah bertentangan dengan Tuhan. Shalom Aleichem, damai Tuhan ada atas kita. Amin. Hari ini kita akan lanjut di Lukas 8, yaitu betapa pentingnya sikap hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimanapun cara firman itu ditabur. Waktu kita baca Alkitab atau waktu kita dengar khotbah. Seharusnya firman itu akan menjadi dampak yang besar pada hidup orang percaya. Jadi mari kita perhatikan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya setiap pemberitaan firman itu bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Kai hologos sarx egen itu. Dan supaya firman itu jadi realitas jasmani kita, itu di Yohanes 1 ayat 14a. Saudara, logos atau firman itu bisa jadi kenyataan hidup. Dan prosesnya itu namanya rema, yaitu disampaikan atau ditaburkan. Jadi sekali lagi, perhatikan betul-betul cara kita menerima firman atau logos saat itu sedang diremakan atau disampaikan. Nah, kita akan lanjut di Lukas 8. Ini bicara tanah hati yang kedua. Kita akan baca dari ayat 6 dan ayat 13. Lukas 8 ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah ia tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Benih firman yang kedua yang ditabur oleh pemberita firman ini jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ayat 6, dan Tuhan membuka rahasianya pada kita di ayat 13. Baik Matius, Markus, Lukas, mereka semua mencatat perkataan Tuhan yang sama, yaitu firman itu tidak bisa memberkati dia karena aniaya, pencobaan, dan yang akhirnya itu semua membuat orang itu jadi murtad. Saudara, ini ada kejanggalan. Karena buat orang percaya yang namanya aniaya, pencobaan, dan penderitaan itu memang pasti terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tiap orang yang mau hidup beribadah dalam Yesus akan menderita aniaya itu di dalam 2 Timotius 3. Sebab nilai-nilai atau falsafah hidup kita pasti berbeda, bahkan bertolak belakang dengan cara hidup orang dunia. Jadi kalau ada penderitaan baik badani maupun jiwani karena mengikut Tuhan itu biasa, lumrah. Nah, malahan segala pencobaan dan aniaya terhadap orang Kristen akan melahirkan ketekunan iman yang berharga. Bahkan melebihi emas, kata Rasul Petrus ya di 1 Petrus 1 itu. Tapi kenapa di Lukas 8:13 ini malah sebaliknya? Pencobaan, aniaya kok malah membuat murtad. Di sini ada kejanggalan yang harus kita cermati. Apa sih maksudnya batu-batu di dalam hati itu? Saudara, sebelum kita masuk ke makna rohaninya, mari kita amati parabelnya. Tanah berbatu-batu itu kondisinya memang ada tanahnya, tapi banyak batunya. Nah, karena banyak batunya, jadi sifat tanah itu atau lahan itu kalau kita tabur benih di atasnya, maka benih itu akan langsung masuk ke sela-sela batu. Seolah-olah langsung nangkep dan masuk. Tapi kenyataannya justru batu-batu yang tadinya nangkep benih itu malah menjepit dia dan meremukkan benih itu sehingga tidak bisa tumbuh. Malahan tanaman itu mati. Nah, keadaan hati seseorang yang berbatu-batu itu adalah gambaran dari orang yang sebetulnya sangat ingin hidup dalam kebenaran hikmat Allah, tetapi selalu terhalang oleh konsep pikiran yang lama, yang sudah terlanjur terbangun dan membatu di sana dan menjepit benih firman itu. Paulus menyebutnya dengan istilah kebenaran diri sendiri, self-righteousness. Makanya kita diingatkan bahwa hidup kita ini dibangun dari segala jenis perkataan atau firman yang kita lakukan. Nah, self-righteousness ini atau kebenaran diri atau batu-batu ini, mereka juga dibangun dalam diri seseorang oleh firman atau perkataan yang bukan firman Allah. Dari mana datangnya semua perkataan ini?
Bisa jadi dari wejangan-wejangan, atau dari nasihat-nasihat yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, atau bahkan juga bisa dibangun dari pengalaman-pengalaman yang keliru, yang malah bertentangan dengan Tuhan. Saudara, pengalaman itu kan menghasilkan wisdom atau hikmat. Disebut juga Sophia di dalam bahasa Yunani. Atau Sophia ini adalah bagian dari logos. Tapi tentunya bukan Sophia atau Theo atau hikmat Tuhan, melainkan Sophia atau kosmos atau hikmat dunia. Dan kita ingat, dunia di dalam hikmatnya tidak mengenal Allah. 1 Korintus 1:21. Sekarang, bagaimana kebenaran diri ini bisa membunuh benih firman Tuhan dalam hati seseorang? Kita akan baca di Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, ayat 3, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saya minta tolong 3 ayat ini biar tayang 2 menit ke depan. Terima kasih. Saudara, ayat 1, Paulus garis bawahi bahwa dia berdoa supaya orang-orang dengan hati batu ini pun diselamatkan. Artinya, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu memiliki potensi untuk menyelamatkan kita, baik jasmani maupun rohani. Sekali lagi, makanya jangan sampai tidak tumbuh setiap firman yang kita dengar itu. Kemudian ayat 2, Paulus berkata, aku memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Artinya Paulus sungguh-sungguh melihat keseriusan mereka untuk apa? Untuk giat bagi Allah. Tapi, ada tapinya, tanpa pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan 3 ayat ini jelas sekali. Pengertian mereka meleset karena mereka memiliki batu-batu di dalam hati mereka, yaitu apa? Kebenaran mereka sendiri, yang akhirnya melawan kebenaran Allah. Jadi, hati yang berbatu-batu ini bukannya masalah sepele. Dampaknya mereka sama, yaitu membunuh benih firman, dan hasilnya bisa membuat seseorang itu melawan Allah, tidak takluk pada firman, dan yang paling fatal, tidak bisa diselamatkan. Ini menurut firman Tuhan. Ada contohnya, saudara. Contoh yang membuat saya sedih karena ini adalah kisah nyata. Pernah satu waktu firman disampaikan, anggap saja oleh Bapak B. Bapak B itu adalah seorang pengusaha dan dia bersaksi bahwa memang sulit untuk hidup benar dalam berbisnis. Ada aniaya, ada pencobaan, dan ada kesulitan, meskipun bukan secara fisik. Tapi Bapak B ini menyaksikan bahwa dia membulatkan tekadnya untuk mempercayai Tuhan daripada melakukan transaksi bawah tangan. Saudara ngerti kan maksudnya transaksi bawah tangan? Saudara, kesaksiannya itu luar biasa. Karena dia percaya firman Tuhan, maka Tuhan turun tangan dan menyelamatkan dia di dalam bisnisnya dengan cara yang ajaib dan benar. Kemuliaan Tuhan diberitakan lewat kesaksian imannya, dan juga fakta dari perbuatan Tuhan disampaikan di sana. Bahkan pada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tindakan Bapak B ini jadi terang bagi dunia yang gelap dan cemar. Tuhan kita memang dahsyat, amin. Terus beberapa hari kemudian saya ketemu dengan teman, sebut saja Pak C. Nah, Pak C ini adalah seorang pengusaha juga, dan dengar firman yang sama juga. Nah, kami ngobrol di parkiran mengenai firman yang sudah ditabur itu, yang sama-sama kami dengar itu. Tapi sayangnya, waktu saya dengan sukacita membahas betapa baiknya Tuhan, bahkan Tuhan turut campur tangan dalam dunia bisnis, teman saya Pak C itu malah menyampaikan sebaliknya. Dia bilang omongan Bapak B itu nonsens, nggak masuk akal. Apa yang dia sampaikan itu cuman ideologi. Dia nambahin, teman saya ini, pastinya di belakang yang dia sampaikan itu dia tetap melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian saya tanya ke dia, loh maksudnya gimana? Teman saya ini jawab, saya sendiri tahu dan ngalami, meski skalanya berbeda. Nah, ini pengalaman atau logos yang bukan Tuhan.
Dia ngomong kayak gini, betapa tidak mungkinnya tindakan iman orang itu dalam berbisnis. Maksudnya Pak B, semua butuh uang, semua butuh main di bawah tangan untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek semacam itu. Saya dah ngalamin, kata teman saya itu. Khotbah itu nonsens, itu kata teman saya Pak C. Saudara, sisa 5 menit berikutnya ke depan di pembicaraan kami itu adalah usaha saya buat meluruskan dan mengajak dia untuk kembali teguh berpegang pada janji Tuhan. Dan saudara, 5 menit itu berakhir dengan sia-sia. Dia tetap keras hati dan dengan giat menyanggah saya yang tidak berpengalaman di dunia bisnis ini. Saya sedih. Sampai sekarang saya masih berdoa buat dia, sudah tidak berhubungan, tapi tetap saya doakan. Dan kabar terakhir, dia makin terpuruk dan makin salah jalan. Saudara, padahal saat bicara di parkiran itu saya yakin betul bahwa benih firman yang ditabur itu adalah tangan Tuhan yang sedang berusaha menolong dia. Tapi aduh, sayang betul. Di dalam hatinya banyak batu-batu, yaitu kebenaran diri sendiri. Self-righteousness. Batu-batu itu meremukkan benih firman yang tadinya dia tangkap dengan cepat. Ini perlu kita waspadai. Saudara, saya rasa kalau dia tidak segera buang batu-batu kebenaran diri itu dari dalam hatinya, maka firman Tuhan memperingatkan bahwa bukan hanya bisnisnya yang tidak terselamatkan, tapi kemungkinan juga jiwanya. Tapi selama dia masih hidup, saya terus berdoa buat dia. Tapi memang keadaannya tepat seperti yang disampaikan firman Tuhan. Dia tidak lagi pergi ke gereja, teman saya ini. Malahan belajar filsafat-filsafat kosong dan palsu, menurut wejangan atau omongan turun-menurun. Ya, ini ada di Kolose 2 ayat 8. Dan orangnya semakin nyentrik. Tapi sekali lagi, selama dia masih hidup, saya akan terus doakan dia. Supaya mata hatinya jadi terang dan dia bisa melihat betapa besar pengharapan dan kekayaan, kemuliaan yang disediakan Tuhan Yesus buat dia. Saudara, inilah jenis tanah hati yang berbatu. Saya percaya firman Tuhan akan menjaga hidup kita. Saya juga berharap teman saya mendengarkan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan hari ini. Supaya Tuhan dapat menolong dia. Saudara, contoh kisah ini adalah pelajaran berharga dari Tuhan supaya kita tidak lagi menyimpan batu-batu, wejangan-wejangan turun-menurun yang keliru. Dan pengalaman-pengalaman hikmat roh dunia yang menyesatkan. Waktu kita mendengarkan firman, terima itu sebagai pertolongan Tuhan. Bertobat dan rubah hidup kita. Jangan pernah berargumen dalam batin, apalagi mengunggul-unggulkan hikmat yang lain. Taklukkan diri kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Tangkap berkat Tuhan yang diberikan melalui pertobatan. Bulatkan tekad kita berjuang dalam mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Bagian kita, kalau kita nggak mengerti firman Tuhan adalah kita simpan dalam hati. Seperti Maria, tunggu sampai Tuhan nyatakan. Amin. Kita akan lanjut ke jenis tanah hati berikutnya di lain waktu, yaitu tanah hati yang bersemak duri dan tanah hati yang baik. V alaihim shalom b'Shem HaMashiach. Shalom menyertai kita dalam nama Kristus Tuhan kita. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.